Nah, pemirsa, tanda-tanda yang harus dicari pada saat sadari adalah adakah benjolan pada payudara, kemudian payudaranya bengkak atau ada mengeras, lalu rabalah apakah ada luka, ya, lihat adakah luka atau kemerahan pada payudara, kemudian perubahan kulit, misalnya payudaranya menebal dengan pori-pori membesar, atau adakah kulit payudara yang melekuk ke dalam, keluar cairan, atau berwarna merah atau kehitaman dari puting susu misalnya, atau puting susu yang awalnya menonjol menjadi masuk ke dalam, dan apakah ada nyeri pada payudara, kemudian adakah pembengkakan kelenjar getah bening pada ketiak. Nah, semua ini kita lihat, ya, kita raba, kita perhatikan pada saat pemeriksaan sadari. Nah, apa yang dimaksud dengan sadanis, ya? Tadi kan sadanis itu pemeriksaan payudara dilakukan oleh tenaga medis, ya. Nah, untuk setiap perempuan yang berusia 25 tahun, ya, 25 tahun ke atas, sebaiknya memeriksakan payudara ke tenaga kesehatan tadi 1 kali tiap tahun. Selain sadanis, jika terdapat fasilitas, maka sebaiknya setiap perempuan berusia di atas 30 tahun diperiksa melalui USG payudara paling tidak 1 kali setiap tahun, dan setiap perempuan berusia di atas 40 tahun sebaiknya diperiksa mamografi 1 kali setiap 1 atau 2 tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita harus lihat yuk apa sih yang namanya faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan yang dapat dimodifikasi. Kalau faktor risikonya yang tidak dapat dimodifikasi itu maksudnya misalnya jenis kelamin, ya. Jenis kelamin kan kita tidak bisa request, ya, mau perempuan atau mau laki-laki, ya. Jadi memang tidak bisa diubah. Itu pertama namanya faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, misalnya jenis kelamin. Yang kedua adalah usia. Usia tidak bisa kita kontrol, ya Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, riwayat keluarga. Misalnya ada keluarga lingkar pertama dari garis ibu yang memiliki riwayat kanker payudara dan atau kanker indung telur misalnya, ya. Jadi kalau ada lingkar pertamanya, ya, misalnya ibu, kakak, adik, anak kandung, ya, itu terdapat kanker payudara atau kanker indung telur, berarti kita beresiko terkena kanker payudara. Nah, kemudian ada faktor risiko yang dapat dimodifikasi, ya, yang dapat dicegah misalnya, yaitu hindarilah kontrasepsi hormonal, misalnya pil, suntik KB, implan, ya. Bagi perempuan yang berusia lebih dari 35 tahun, sebaiknya konsultasikanlah, ya, dengan dokter Anda. Kemudian hindarilah terapi suli hormon setelah menopause, ya, kalau ada faktor risiko kita terkena kanker payudara, ya. Bapak Ibu, ada satu lagi yang penting, yaitu sekitar biopsi, ya. Apa sih biopsi itu? Biopsi adalah tindakan pengambilan sampel untuk membuktikan suatu kelainan itu bersifat jinak atau ganas. Menurut standar terkini, 90% kelainan payudara dapat dilakukan dengan core biopsi dengan panduan USG yang memiliki kelebihan-kelebihan tentunya. Apa saja kelebihannya? Pertama, prosedurnya minimal invasif, ya, tidak perlu operasi besar kan, karena minimal. Lalu pasien tidak perlu dibius umum, tidak perlu dilakukan di kamar operasi, akurasinya tinggi, tidak berisiko terjadi perdarahan dan infeksi, dan tidak menyebabkan penyebaran kanker. Nah, biopsi penting dilakukan karena pengobatan kanker payudara saat ini bergantung pada stadium dan sifat biologi kanker payudara. Tapi Bapak Ibu, ya, jika di area kita nih belum terdapat core biopsi dengan panduan USG tadi, sebaiknya didiskusikan, ya, alternatif terbaik dengan dokter yang merawat.